dan dua anggota teman kami lagi, yaitu Dewi Budi Lestari dan Sahadina. Di sini kami akan menjelaskan kasus tentang Tuan S. Tuan S ini diagnosis mengalami penyakit ginjal kronik. Dan perkenalan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus yang didapatkan oleh kelompok kami. Kasus ini mengenai Tuan S yang merupakan seorang pensiunan Pemda berusia 57 tahun. Dia didiagnosis gagal ginjal kronis dan telah melakukan CAPD secara rutin sebanyak 3 kali sehari sejak tahun 2021. Saat ini dia masuk rumah sakit di UGD dengan keluhan utamanya nyeri perut bawah, mual, muntah, lemas, serta demam. Sehingga diberikan terapi awal yaitu diet tinggi protein sebesar 70 gram. Secara klinisnya, kesadaran pasien kompos mentis, tanda vitalnya stabil, tekanan darahnya 120/80, suhunya 37 derajat Celcius, nadinya 96 kali, dan juga RR-nya 24 kali. Sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan hasil asesmen gizi, Tuan S dengan diagnosis CRF dengan CAPD mengalami beberapa masalah gizi utama, yaitu penurunan asupan makan akibat keluhan mual, muntah, nyeri perut. Hasil laboratorium Tuan S juga menunjukkan bahwa terjadinya gangguan fungsi ginjal berat yang ditandai dengan kadar ureum dan kreatinin yang tinggi, serta anemia berat yang terlihat dari kadar hemoglobin dan hematokrit yang rendah. Kondisi ini menyebabkan pasien tampak lemas dan beresiko mengalami penurunan status gizi. Oleh karena itu, intervensi gizi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi dan protein, pengaturan cairan serta elektrolit, dan edukasi diet ginjal sesuai kondisi Tuan S. Baik, alasan kami mengambil diagnosis NB 3.1 itu keterbatasan akses terhadap makanan atau bahan makanan sehat, yaitu karena ditetapkan kepada pasien dengan penyakit ginjal kronis memerlukan makanan yang khusus rendah natrium, fosfor, dan kalium, namun mengalami keterbatasan dalam memperoleh bahan makanan yang sesuai akibat faktor ekonomi, ketersediaan pangan, atau kekurangan akses terhadap pilihan makanan sehat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa kami menggunakan rumus tersebut untuk menghitung kebutuhan energi pasien. Yang pertama, kami menggunakan rumus Mifrin untuk menghitung energi basal karena rumus ini merupakan yang paling akurat untuk menghitung kebutuhan energi dan merupakan salah satu rumus yang direkomendasikan secara global untuk memperkirakan kebutuhan energi istirahat pada populasi umum. Kemudian kami menggunakan produktivitas 1,2 karena pasien sedang bed rest dan faktor stresnya 1,2 untuk mewakili stres metabolik ringan pada pasien. Kemudian kami menggunakan protein 1,3 gram per kgbb untuk merekonstruksi kehilangan protein akibat CAPD 3 kali sehari yang dilakukan oleh pasien. Kemudian lemak yang kami gunakan yaitu 20% dari kebutuhan energi total. Kami menggunakan angka persentase ini untuk menyediakan energi padat yang cukup dan asam lemak esensial, tetapi juga tidak memberatkan kinerja pembuluh darah mengingat pasien ginjal kronik memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami gagal jantung. Selanjutnya, kebutuhan energi karbohidrat yang kami gunakan yaitu sisa dari kebutuhan energi total sebagai sumber energi utama, sehingga protein cadangan tidak digunakan sebagai energi, dan proteinnya masuk digunakan untuk recovery atau membentuk dan membangun jaringan yang baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
Alasan pemilihan atau intervensi gizi mengenai diet yang diberikan kepada pasien Tuan S, bentuk makanan, prinsip atau syarat diet, serta indikator MONEF-nya. Baik, jadi diet yang akan diberikan itu diet ginjal kronik, yaitu dengan pemberian tinggi protein, yaitu 1,3 gram. Dari rekam medis atau pemeriksaan diagnosisnya, ia didiagnosis memiliki riwayat penyakit gagal ginjal sejak tahun 2021. Dan dari hasil pemeriksaan, maka dari itu kami memberikan bentuk makanan yang lunak. Karena Tuan S mengeluh nyeri perut bagian bawah, mual dan juga muntah, serta penurunan nafsu makan, dan kondisinya yang lemah atau masih terasa lemas, sehingga diperlukan makanan yang mudah dicerna untuk dikunyah, ditelan, dan juga membantu memenuhi kebutuhan gizinya tanpa memberatkan kerja dari saluran pencernaan, sehingga kami memberikan makanan yang lunak agar gampang dikunyah. Frekuensi makanannya yaitu makanan utama yaitu 3 kali sehari dan selingan 2 kali. Dan rute pemberian makanannya itu melalui mulut. Selanjutnya ada prinsip dan syarat diet. Yang pertama itu energi yang cukup, yaitu 35 kilokalori atau kilogram BB dari BB. Yang kedua, protein yang tinggi, yaitu 1,3 atau 96,2 gram. Yang ketiga, lemak yang cukup 25%, yaitu 58,9 gram. Yang keempat, karbohidrat yang cukup, yaitu 301,37 gram. Yang kelima, natrium yang dibatasi atau diberikan di antara 1 sampai 3 gram. Yang keenam, kalium juga dibatasi. Yang ketujuh, cairannya juga dibatasi karena sebanyak jumlah urin seharinya ditambahkan dengan pengeluaran cairan, yaitu melalui keringat dan juga pernapasan. Nah, yang terakhir ada indikator monitoring dan juga evaluasi. Setelah pemberian diet tinggi protein pada pasien Tuan S, yaitu 1,3 gram pada pasien. Kondisi pasien yang masih dibilang belum cukup stabil, yang ditandai dengan adanya anemia yang berat, yaitu HB-nya 5,9 G per DL, ureum dan kreatinin yang sangat tinggi, dan juga masih ada keluhan mual, muntah, dan juga nyeri serta nafsu makan yang menurun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 2. Terima kasih.